Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami akan sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat tahun baru Bapak Ibu, tahun 2022, dan selamat menikmati hidup atau menikmati akan berkat-berkat Tuhan yang sudah disediakan di tahun 2022. Saya percaya Bapak Ibu akan senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang mengandalkan percaya pada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Ya. Cek, halo ya, puji Tuhan. Oke, cukup. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu tutup tahun masih ada yang ingat Tuhan kasih pesan apa? Yang terbaik. Siapa lagi yang masih ingat? Melihat kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita sudah tinggalkan tahun 2021. Kalau kita ingat dari Januari sampai Desember 2021, yuk kita ingat selalu akan kebaikan. Ya, biarlah yang buruk-buruk kita lupakan. Tapi yang kita ingat adalah kebaikan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya pagi hari ini akan mengajak kepada Bapak Ibu untuk belajar dan sharing firman Tuhan. Saya beri judul khotbah pagi saya hari ini adalah mari kita terus tetap bergerak maju, berjalan maju, atau kita melangkah maju Bapak Ibu. Tetap melangkah maju mengalami pertumbuhan yang baik. Nah, kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel, Bapak Ibu. Apa yang harus kita alami, kita lakukan di tahun 2022 ini, Bapak Ibu. Mari saudara, kita akan membaca Alkitab kita, buka semua firman Tuhan yang ada di HP-mu, yang ada di Alkitab. Dari Keluaran pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Keluaran pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Piano string Mas, kalau bisa Mas. Kalau piano kurang. Sudah ketemu Bapak Ibu? Keluaran 5 ayat 1 sampai 3, saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, dan terus kita berganti ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayat 3 kita baca bersama, 1, 2, 3. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan penyakit sampar atau padang. Bapak Ibu, ayat ini, sayang slide-nya tadi ini tidak bisa, jadi tidak bisa lihatkan gambar Israel ya. Tidak bisa. Kendalanya ada saja, tapi untung masih ada tersimpan di sini Bapak Ibu ya. Saya tulis di sini, jadi masih ingat saya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah perjalanan
perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Nah, bangsa Israel ini rindu mempersembahkan korban, rindu beribadah kepada Tuhan, mengadakan perayaan untuk ibadah kepada Tuhan, namun tidak mendapatkan izin. Ya, tidak mendapatkan izin dari Firaun. Jadi ayat ini gambaran daripada perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Apa itu tanah Kanaan? Tanah Kanaan adalah tanah di mana di situ berlimpah-limpah madu dan susunya. Dalam bayangan rohaninya adalah hidup di dalam kehendak Tuhan, mencapai kepada hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ada sebuah perjalanan yang sangat jauh. Nah, Bapak Ibu, dalam tahap awal ini adalah bangsa Israel rindu, pengen beribadah kepada Tuhan dengan ibadah raya bersama dengan jemaatnya, namun tidak boleh oleh Firaun, Bapak Ibu. Nah, ini tantangan yang besar. Sekali lagi saya gambarkan bahwa umat Israel di tanah Mesir ini menggambarkan kehidupan perjalanan, kehidupan rohani kita di dalam dunia ini. Lalu perlu Bapak Ibu tahu, Mesir itu bicara tentang duniawi. Mesir itu bicara tentang dunia, kesenangan dunia, hidup di dunia ini yang selalu serba mewah dan serba menyenangkan. Mesir itu bicara tentang kehidupan dosa yang bebas, Bapak Ibu. Lalu Firaun itu bicara tentang iblis atau setan. Ya. Karena ini nanti saudara harus nangkap ini dulu supaya nanti di tengah-tengah khotbah saya tadi saudara akan nangkap sesuatu. Saya ulangi lagi. Mesir itu bicara tentang duniawi. Mesir bicara tentang kehidupan yang lama seseorang. Lalu Firaun ini bicara tentang iblis. Nah, saudara tahu pekerjaan iblis itu apa? Bujui. Pekerjaan iblis itu adalah apa? Merayu. Pekerjaan iblis itu adalah apa? Menjatuhkan. Nah, itu pekerjaan iblis. Itu yang saya garis bawahi biar Bapak Ibu punya dasar. Kehidupan kita, kekristenan kita adalah sebuah perjalanan rohani yang cukup jauh. Kenapa saya bilang cukup jauh? Karena jatuh bangun hidup kita pasti kita alami. Nah, namun Bapak Ibu, menghadapi tahun 2022 ini, kita harus tetap ikuti prosesnya Tuhan. Kita harus tetap melangkah maju di dalam Tuhan. Perhatikan, di dalam Tuhan, jangan sampai di luar Tuhan. Nah, jadi intinya pada waktu itu Israel ingin beribadah kepada Tuhan. Nah, akhirnya Bapak Ibu, Israel diizinkan keluar dari Mesir dalam perjalanan 3 hari untuk mengadakan perayaan ibadah kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, untuk mendapatkan keluar dari Mesir dan beribadah itu tidak mudah. Ada rintangan, ada tantangan yang harus dihadapi oleh orang Mesir. Orang Israel Bapak Ibu. Ada hal-hal yang harus, hambatan-hambatan yang harus dilewati. Kalau kita baca ayatnya seolah-olah dari pasal 5 ke pasal 8, seolah-olah sehujuk-hujuk saja saudara. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat perjalanan sinetron sajalah. Kalau kita lihat sinetron satu seri di dalam TV itu, tiba-tiba 5 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, betul gak saudara? Tapi kita nontonnya berapa menit? Sebentar. Sama dengan kita melihat Alkitab. Ada sebuah perjalanan yang jauh, proses yang cukup jauh untuk mereka bisa keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Harus melalui tulah-tulah yang Mesir hadapi dan terima. Sehingga diperizinkan boleh keluar. Nah, gambaran perjalanan hidup kita menuju kepada tanah Kanaan. Hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang semakin mendekat dengan kehendak Tuhan, hidup yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. 4 langkah ini kita akan belajar dari bangsa Israel. Nah, apa itu 4 langkah itu Bapak Ibu Saudara? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat yang pertama adalah, mari kita baca Keluaran 8 ayat 25. Tolong saudara baca ayat ini karena tidak lihat LCD ya. Kalau ada LCD boleh ditayangkan di LCD. Karena saya tidak pakai PowerPoint, jadi perhatikan ayat ini baik-baik.
Keluaran 8:25 berkata begini. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Garis bawahi kalimat kata di negeri ini. Apa artinya? Artinya ibadah kepada Tuhan, orang Israel boleh merayakan hari-hari besar agamanya, tetapi tidak boleh keluar dari Mesir. Perhatikan ayat itu. Boleh merayakan, tapi di sini saja. Balik ke awal gambaran apa? Iblis. Orang Israel tidak boleh keluar dari dunia, dari hidup keduniawian di Mesir. Artinya begini, kamu boleh beribadah, kamu boleh jadi orang Kristen, tapi kamu tetap hidup cara-cara dunia. Boleh mabuk, boleh minum. Kamu boleh jadi orang Kristen, kamu boleh bertobat, terima Yesus, tapi kamu tetap di sini. Tetap pergi ke tempat karaoke dan boleh panggil perempuan-perempuan untuk menemani. Masih boleh hidup bebas, boleh utang tidak bayar, boleh apa, boleh bebas. Tinggal di sini. Kristen kamu agamamu, tak saja tetap hidup dalam pola pikir dunia yang belum bertobat. Padahal kalau bisa keluar dari Mesir, itu diibaratkan sudah keluar dari perbudakan Mesir. Mereka tidak kerja paksa lagi, mereka tidak diperbudak lagi. Gambaran kehidupan kita. Sebelum keluar dari dosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita hidup di dalam dosa dan kita keluar memperoleh anugerah keselamatan itu. Nah, ini gambarannya seperti itu. Nah, artinya apa? Apa yang harus kita lakukan di awal tahun ini, Bapak Ibu? Yang pertama artinya kita harus ada sebuah yang namanya pertobatan. Apa Bapak Ibu? Pertobatan. Hari-hari ini yang merasa aku sudah jadi orang Kristen, ya, tapi aku masih hidup dalam dosa, aku masih melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan. Saya mau katakan, ayat ini mengingatkan kepada kita, kembali datang kepada Tuhan, bertobat. Ampuni saya Tuhan. 2021 kami banyak melakukan hal yang jahat, tapi tahun 2022 ini kami akan melangkah bersama Tuhan dengan dosa yang sudah diampuni. Ya, pagi hari ini momen yang tepat. Pagi hari ini nanti ketika kita dalam tubuh dan darah Tuhan, kita minta Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan masuk dalam kehidupan baru, pertobatan yang baru. Pertobatan baru dalam bahasa Yunani, kata bertobat itu artinya metanoia. Apa arti metanoia itu? Artinya perubahan pola pikir yang mengakibatkan perubahan perilaku. Pikirannya dirubah, yang setelah pikiran dirubah masuk ke seluruh tubuh, dan yang terjadi perilaku kita juga berubah. Kalau kita tinggal di Israel terus, di Mesir terus, kalau bangsa Israel di Mesir terus, dia tetap akan jadi budak, tidak pernah mengalami kebebasan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita jadi orang Kristen, ya Kristennya Kristen cuma KTP, saya katakan yang masuk surga adalah KTP-nya saudara. Jadi alami perubahan. Setelah bertobat, alami perubahan, berbalik arah. Kehidupan kita harus lebih baik. Dulunya alkohol, setelah bertobat Alkitab, Bapak Ibu. Itu yang perlu kita tegaskan. Ada sebuah paradigma, ada perubahan. Jadi Bapak Ibu, miliki hidup yang bertobat. Menyesal. Pola pikir kita dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan, pola pikir kita diubahkan Tuhan, maka karakter kita akan berubah. Firman Tuhan katakan apa? Aku adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah
Hanya Yesus yang sanggup memulihkan. Nah, dalam Alkitab ada Abraham. Tidak usah dibaca ayatnya. Kejadian 12 ayat 1. Abraham disuruh keluar dari sanak saudaranya, dari negaranya, dari negerinya, untuk keluar, untuk menuju tanah perjanjian. Dan dia akan mendapatkan yang namanya tanah pusaka yang Tuhan berikan itu. Harus keluar dulu dari keluarganya. Itu bicara apa? Keluar dari zona nyaman, keluar dari kehidupan yang lama, dan masuk ke kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di mana Tuhan janjikan anugerah Tuhan itu. Lalu dengan perjanjian baru bagaimana Pak Gembala? 2 Korintus 6 ayat 17 berkata begini. Kita harus membuang ya segala apa yang najis, apa yang tidak benar, tinggalkan itu. Lalu masuk kepada kehidupan yang baru Bapak Ibu. Maleakhi 3 ayat 18 berkata akan ada sebuah perbedaan dari orang yang belum bertobat kepada orang yang sudah bertobat. Saya tidak baca ayatnya supaya tidak lama karena ada perjamuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama alami pertobatan. Tahun ini jangan tidak ada jemaat yang tidak berubah. Stagnan terus hidupnya. Dan saya melihat mulai dari Desember kemarin sampai hari ini, mulai ada perubahan-perubahan dari jemaat. Yang datang ibadahnya biasanya telat, mulai datang lebih awal. Yang biasanya sebulan hanya sekali 2 kali, sekarang setiap minggu mulai hadir. Itu menunjukkan perubahan-perubahan yang lebih baik, sebuah pertobatan yang lebih baik. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita hari ini di awal tahun ini punya komitmen pribadi untuk kita bertobat, tinggalkan cara hidup kita yang lama dan mulai masuk dalam kehidupan yang baru, mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Saya percaya perjalanan kita tahun 2022 akan sangat mudah dan ringan. Yang kedua Bapak Ibu, langkah yang kedua untuk menuju kepada kesuksesan hidup yang dikehendaki Tuhan adalah, mari kita baca ayatnya di pasal 8 ayat 28. Tadi yang pertama apa yang kita perlu garis bawahi? Boleh beribadah, boleh merayakan, tapi di sini saja, artinya tinggal di dalam dunia. Boleh jadi orang Kristen, tapi ya tidak apa-apa hidup dalam dunia, kan begitu. Nah, yuk yang kedua dari Lukas dari Keluaran pasal 8 ayat 28 berkata begini. Lalu kata Fir'aun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya, perhatikan, hanya jangan kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Garis bawahi kalimat kata, jangan pergi terlalu jauh. Gambarannya begini, boleh jadi orang Kristen, tapi nggak usah sungguh-sungguh. Boleh jadi orang Kristen, tapi tidak usah terlalu jauh mengenal Tuhan. Tidak usah terlalu jauh ikut pelayanan. Tidak usah terlalu ngurusi gereja. Cukup jadi jemaat biasa. Setelah itu pulang, hidup dalam dosa lagi. Enggak apa-apa. Makanya saya menyimpulkan. Yang kedua ini Bapak Ibu. Apa yang harus, langkah kedua yang harus kita alami supaya kita hidup semakin mendekati dengan kehendak Tuhan. Yaitu masuk di dalam pertumbuhan rohani. Katakan pertumbuhan. Ya, sudah disinggung beberapa khotbah-khotbah yang lalu. Setelah bertobat, jangan cuma jadi jemaat biasa, tapi mulai tumbuh. Ibu Gembala dalam Natal bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mulai bertumbuh, jangan cuma jadi jemaat biasa, mulai melangkah dan mulai ambil bagian. Ketika kolektan, mau disuruh doa, mau disuruh khotbah yang bisa khotbah, perhatikan ini.
Mau pimpin pujian yang bisa pimpin pujian. Mau jadi guru sekolah minggu lagi yang sudah pernah jadi guru. Di dalam Mesir, keluar. Kalau tadi iblis, Firaun itu gambaran apa? Iblis. Dia berkata apa? Sini saja, jangan jauh. Jauh artinya apa? Udah, enggak apa-apa jadi orang Kristen. Enggak apa-apa ke gereja, tapi tetap jadi jemaat biasa aja ya. Enggak usah melayani. Pulang, duduk, pulang sudah. Makanya saya sebagai gembala berusaha untuk bagaimana jemaat itu bisa 80% melayani Tuhan. Yang selama ini sudah dipercaya melayani perjamuan, melayani terima tamu, melayani apapun. Kerjakan itu dengan tolaklah ke tempat yang jauh dan lebih dalam. Maka di sana akan ada apa saudara? Orang yang melayani Tuhan, orang yang bertumbuh, itu akan mengalami rohani yang bertumbuh, juga jasmaninya akan bertumbuh. Kalau pelayanan saudara bertumbuh, saya jamin akan pengetahuan hal-hal rohani. Di sana ditulis kesabaran, kemurahan, ketekunan. Bertumbuh di situ Bapak Ibu. Terus tekun beribadah kepada Tuhan. Tekun dalam komunitas-komunitas sel. Kita ada FA, ada doa Rabo, ada komunitas Tuhan. Ketika iblis nanti berkata jangan jauh-jauh, enggak usah sungguh-sungguh, lawan itu Bapak Ibu. Karena ketika kita ikuti iblis itu, kita sedang tidak bertumbuh. Tapi hanya laki-laki saja. Bojomu, anakmu, hartamu tinggal. Yang buktinya, yang ketiga ada langkah, yang ketiga yaitu kalau kita tadi sudah bertobat, lalu bertumbuh dalam pelayanan, dalam gereja lokal, lalu yang ketiga adalah mulai kepala rumah tangga itu mengajak istrinya tahun 2022. Tidak ada suaminya yang ditinggal di rumah. Karena kesiangan akhirnya nggak berangkat. Tidak ada. 2022, yuk kita sabar dan tekun. Menguasai diri. Yuk suami istri sama-sama ke gereja dengan anak-anak. Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata begini. Allah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini yang sering orang tafsirkan salah. Kalau satu rumah ada satu orang Kristen, maka seisi rumah akan diselamatkan. Enggak begitu. Misalnya tidak satu gereja pun, yang penting agamanya Kristen, percaya Yesus. Ini luar biasa sekali firman pagi. Tuhan mengingatkan kita di awal tahun ini. Iblis itu suka ngomong, udah kamu aja yang pergi. Dah laki-laki aja, udah kamu aja. Kalau yang dominan perempuannya, udah kamu aja mbak yang pergi. Bu pergi. Hati-hati. Semua berkat yang kita terima itu berasal dari mana? Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Selisih rumahmu, seluruh keluargamu diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Tahun 2022. Kalau kita mau mengalami Keluaran 10 ayat 24. Keluaran 10 ayat 24 berkata begini. Lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembumu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tadi istri, anak-anak tidak boleh ikut. Yang membedakan apa sekarang? Kan sudah boleh Pak Timo, udah boleh, udah. Oh Sadi. Yang ketiga ini, boleh berangkat semua. Tapi tinggalkan hartamu. Tinggalkan kambing, dombamu, sapi. Tinggalkan di Mesir.
Kamu silakan pergi menyembah Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada enggak? Dan saudara bisa enggak ibadah ke gereja enggak bawa kolekte, tak tanya. Sejahtera enggak? Mesti terima amplop persembahan sulung. Ada ayatnya itu. Jadi boleh beribadah kepada Tuhan, boleh menyembah Tuhan, boleh jadi orang Kristen. Tapi kalau ada urunan Natal, iblis bisikin, enggak usah urun Natal. Wis urusane wong-wong kae. Gereja butuh ini, mau urunan ini. Bisikan iblis Fir'aun, tidak usah, ditinggal itu semua. Wis mangkat wong-wong tok wae. Apalagi hari ini sudah disosialisasikan untuk membawa persembahan sulung, persembahan yang pertama, yang terbaik buat kasih sedikit saja, kasih yang jelek-jelek saja. Saudara, awal tahun peringatan buat kita. Kita bertobat, tinggalkan tahun 2021, masuk 2022 dengan kehidupan yang baru. Pasti akan ada banyak tantangan. Akan ada kalimat, udah jangan sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Jangan terlalu jauh, udahlah. Orang Kristen biasa saja, supaya masih tahu. Bertobat, bertumbuh, bawa keluargamu, dan bawa juga persembahanmu kepada Tuhan. Belajar memberi yang terbaik. Memuliakan Tuhan dengan harta. YouTube itu saya lihatin itu. Di khotbah-khotbah dia berkata apa? Waktu itu saya cuma dengar dari orang aja. Dari hamba Tuhan katanya Daud Tony ngomong, kita lihat videonya. Dan memang betul. Daud Tony berkata begini. Dia kan mantan paranormal hebat di Indonesia ini. Iblis itu tidak bisa ngambil uang di bank, kenapa? Kenapa iblis duit bisa dicolong setan? Itu hanya duitnya orang pelit, Bapak Ibu. Dia berkata begitu. Tapi orangnya yang bermurah hati, orang suka membantu, memberi orang yang itu, duitnya nggak bakal sikuk duyul, saudara. Karena di situ ada, kalau saudara lihat ke Bali, itu ada yang begini, saudara. Saudara, ada iblis teko, juga duit wong sing takut akan Tuhan digebuk, tung, saudara. Makanya nggak berani, saudara. Masih mau jadi orang pelit, saudara? Persembahan saya zaman dulu saudara kaget. Piro? 1.000, 2.000, 1.000 lagi duit parkir. Masa Tuhan ini kok disamakan dengan tukang parkir? Prit 2.000. Nyabrang. Kiri. Itu yang ada. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Nama Tuhan itu ditinggikan dengan harta kekayaan kita. Bawa keluargamu dan juga bawa hartamu. Pinter iblis, tinggal hartamu. Wong terima kutil katisan terus masuk angin, kan kasihan saudara. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Ubah pola pikir kita dan alami perubahan yang luar biasa. Mau diberkati Tuhan Bapak Ibu? Persembahan sulung yang sudah Bapak Ibu terima, apa Tuhan? Pakai apa Pak Timo? Uang sakumu, sisa-sisa uang sakumu, cuma 10.000 Pak, taruh di sini. Itu persembahan sulungmu yang terbagus di tahun ini. Saya kasih tahu itu. Kalau kita